Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang konsep node di dalam Godot. Kalau teman-teman sudah pernah mencoba beberapa game engine yang ada saat ini, seperti misalkan Unity atau Unreal Engine, masing-masing game engine itu punya keunikan masing-masing dalam hal struktur dari sebuah game. Kalau teman-teman sudah pernah belajar Unity, dia menstrukturnya sebagai komponen-komponen, sedangkan di Godot ini kita akan membentuknya melalui yang kita sebut sebagai node. Jadi sebuah game di dalam Godot itu terdiri dari node-node. Jadi di sini saya sudah mengopen sebuah project yang included bersama dengan Godot Steam. Ya, di dalam ini kalau ketika saya sudah buka, kita bisa lihat di dalam satu scene saya ini, ya kita punya beberapa hal yang ada di sini. Nah, semua hal yang ada di sini ini, semua tulisan yang bisa saya klik ini, itu adalah satu buah node. Kanan di sini ada signal dan grup, ada node-nya di sini, berarti semua yang ada di sini itu yang saya klik ini adalah termasuk jadi sebuah node. Nah, sebuah game di Godot itu artinya adalah kumpulan daripada node yang saling berhubungan. Jadi kalau misalkan di sini kita punya game kita yang kemarin ini ya, kalau saya jalankan ya, kalau teman-teman lihat game yang sudah kita tadi coba mainkan di sana, kita bisa lihat bahwa di dalam game tersebut ada kotak ini, background ini, ada tulisan 0 di sini, ada tulisan Dodge the Clips di sini, ada button di sini, start, ada juga di sini ada player di sini, dan ada juga musuhnya begitu. Nah, setiap komponen yang kita lihat di layar tadi barusan, dan juga sebenarnya komponen-komponen yang tidak terlihat di layar, itu adalah sebuah node. Dan kumpulan dari node-node tersebut nanti akan membentuk, atau sebuah pohon dari node-node tersebut akan membentuk sebuah scene. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, saya punya color rectangle, yaitu node yang ini, yang kalau saya ubah warnanya, bisa berubah warnanya. Ya, ya nggak perlu khawatir kalau teman-teman masih bingung apa yang saya lakukan. Di sini kita tujuannya adalah untuk membahas dulu tentang konsep node, baru nanti kita di video-video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang masing-masing node bisa ngapain aja. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebuah node itu bisa terdiri dari node-node lain. Jadi misalkan player kita, pemain kita nih, ya, tokoh utama kita ini sebenarnya adalah sebuah node yang dalamnya adalah node lagi. Jadi kalau kita klik di bagian sini, kita bisa lihat di dalam player kita sebenarnya kita punya 3 buah node pembentuknya. Yang buat animasinya, buat collision-nya, yaitu buat mengatur tumbukan, ya, dan juga trail yang bisa bikin dia jadi ada bayangan belakangnya begitu. Ketika ini semuanya digabungkan, maka kita akan punya si player kita di sini. Dan untuk musuhnya juga sama, kalau kita cek di sini, di dalam file system kita, kita punya mob.tscn, ya satu scene di dalam Godot, itu adalah kumpulan node ya, seperti kita bilang ya, tadi kalau misalnya kita double klik di mob.tscn ini, kita bisa lihat ini adalah musuhnya, ya karakter musuhnya, kita punya animated sprite di sini, gambarnya, kita punya collision shape buat tumbukannya, kita punya visible notifier 2D, dan nanti kita belajar lebih lanjut lagi belakangan, dan ini yang membentuk mob kita. Jadi sebuah permainan terdiri dari kumpulan node yang saling nested gitu ya. Jadi ada node di dalam node, di dalam node, di dalam node, di dalam node seperti itu. Oke ya. Nah, itu adalah konsep daripada sebuah node. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita mau menambahkan pemain, misalkan berarti kita nambahin satu buah node ke dalam si main ini. Kalau kita pengen menghilangkan pemainnya daripada main ini, maka si node-nya nanti dihilangkan dari si main ini. Gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan node ke dalam node lain, dan kita bisa remove node-nya dari node lain juga bisa gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Dan di sini kita akan coba aja kita ke project Godot yang lain yang masih kosong ya. Saya punya project Godot saya yang masih kosong ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mulai dari awal, kita harus meminta sebuah root node di sini. Jadi sebuah scene di dalam Godot itu punya yang namanya root node, yaitu node yang berada di paling atas. Nah, di sini kita bisa menentukan root node-nya itu tipenya yang mana. Yang 3 yang umum digunakan adalah yang 2D scene, 3D scene, atau user interface.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah daripada 2D scene, 3D scene, dan user interface ini kita punya warna yang berbeda-beda. Nah, tolong diingat-ingat dulu aja ya. Untuk 2D warnanya begini, untuk yang 3D warnanya merah, untuk yang user interface warnanya hijau. Atau kita bisa pilih node yang lain di sini. Nah, kalau kita pengen memilih, misalkan di sini, karena kita mau mulai dari awal, kita akan mulai dari sesuatu yang lebih simple dulu. Kita akan menggunakan yang namanya 2D scene aja di sini. 2D scene. Kalau kita klik, kita akan punya satu buah node di sini yang belum ada apa-apanya. Nah, setiap node itu punya nama. Jadi kita bisa klik kanan di node-nya. Di sini kita punya beberapa option di sini. Bisa kita delete. Ya, kalau kita delete berarti kita bisa nentuin lagi root node-nya ya. Bisa kita open documentation kalau kita perlu lihat. Kita bisa copy. Nah, ini bisa kita lakukan yang lain-lain juga. Tapi di sini yang lebih penting kita bisa rename. Misalkan saya rename ini jadi root, maka dia akan seperti itu. Nah, jangan khawatir kalau misalnya kita salah menggunakan node atau menggunakan tipe node yang salah, kita bisa klik kanan dan kita bisa change type-nya. Misalkan dari node 2D menjadi control, di sini saya tinggal change saja, maka dia menjadi satu buah node untuk user interface karena warnanya hijau. Kita ubah lagi ya, ke dalam 2D aja. Node 2D. Nah, kalau teman-teman di sini pengen menambahkan satu buah node lagi di bawah daripada root node ini, kita bisa pilih si root node-nya ini, lalu kita klik kanan dan kita tambahkan sebuah child node. Ya, kita akan tambahkan satu buah node di bawah daripada root ini. Nah, kalau teman-teman lihat situ, kita bisa lihat kalau teman-teman udah mengklik itu, kita bisa lihat di sini kumpulan daripada node-node yang ada. Nah, ini jangan khawatir, teman-teman bisa search di sini kalau kita butuh node-node tertentu, bisa di-search aja. Misalkan kita butuh animated sprite, kita bisa punya animated sprite seperti ini. Ya. Atau misalkan kita mau yang lain-lain juga bisa tinggal diklik aja, misalkan texture pack, texture button, dari sini tinggal kita klik, kita ketik, sudah bisa ada. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa setiap node ini punya kayak semacam icon, ya, icon-icon yang berbeda-beda untuk supaya teman-teman bisa mengetahui dengan mudah ini buat apa, gitu, tanpa perlu membacanya. Misalkan setiap yang berwarna biru seperti ini berarti dia untuk sebuah scene 2 dimensi. Dan untuk yang warna hijau ini berarti dia untuk sebuah user interface. Ya. Berarti sebuah node di sini, misalkan untuk 2D, kita bisa tambahkan animated sprite misalkan. Ini semuanya adalah 2 dimensi karena warnanya adalah warna yang biru. Gitu. Contohnya misalnya di sini saya mau tambahkan satu buah animated sprite, saya tinggal klik aja. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah animated sprite di sini. Kalau kita mau nambahin yang lain, kita bisa tambahkan lagi ya, child node yang lain. Misalkan kita tambahin collision 2D, atau rigid body 2D. Rigid body 2D, kita akan pasang, kita create, dan kita akan pasang sebuah rigid body 2D seperti ini. Nah, kegunaan dari masing-masing node jangan khawatir, sekali lagi kita akan bahas satu persatu node ini di video-video berikutnya. Dan kita juga bisa sebenarnya di sini kalau rigid body ini pengen menjadi anak daripada animated sprite, kita bisa masukin dia ke dalam seperti ini, sehingga sekarang kita punya satu buah scene yang seperti ini gitu. Kita punya sebuah scene yang saling nested satu sama lain. Kita bisa hilangkan juga kalau misalnya pengen dilihat atau nggak pengen dilihat, gitu ya. Dan kita juga bisa remove, atau kita bisa juga change type-nya, sama seperti kalau di node yang biasa. Di sini juga kita bisa move up, misalkan kalau misalnya kita di atas ada 2, misalkan gitu ya, pindahkan lagi ke atas. Misalkan ini kita bisa move up, kita bisa move down, ya. Tidak terlalu pengaruh untuk move up, move down-nya, tapi kalau nested seperti ini sangat pengaruh sekali, karena beda ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar mengenai bagaimana caranya kita menambahkan satu buah node, dan bagaimana cara kita menghapus sebuah node di dalam Godot. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.